Halo rekan-rekan semua, selamat datang di channel My Digital Thoughts. Nama saya Irving Huta Galung, dan di channel ini saya akan berbagi tips and trik seputar teknologi, baik yang saya dapatkan dari pekerjaan maupun dari kehidupan sehari-hari. Jadi, jangan lupa untuk subscribe di channel ini dan aktifkan juga notification, supaya rekan-rekan mendapatkan notifikasi ketika ada video-video terbaru. Jangan lupa juga berkunjung ke blog saya di irving.web.id untuk mendapatkan update-update terbaru. Halo rekan-rekan semua, di video kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana kita bisa mengintegrasikan Azure Kubernetes Service atau AKS dengan Azure Active Directory atau biasanya juga disebut Azure AD. Nah, di video-video sebelumnya kan saya sudah tunjukkan cara membuat cluster Kubernetes di AKS, bagaimana membedakan antara KubeNet dengan CNI. Nah, kali ini kita akan lebih fokus pada bagaimana memanfaatkan Active Directory untuk membuat RBAC ya, Role Based Access and Control di Kubernetes. Saya tidak akan terlalu rinci mengenai RBAC dari Kubernetesnya sendiri, karena saya asumsikan rekan-rekan sudah familiar ya. Kalau enggak, berarti silahkan dilihat di dokumentasinya Kubernetes. Saya akan lebih fokus bagaimana caranya kita melakukan RBAC dengan menggunakan Active Directory dalam hal ini. Oke, jadi saya akan masuk dulu ke Azure Portal. Nah, rekan-rekan bisa lihat di sini sama seperti sebelumnya, kita sudah punya satu buah AKS cluster namanya Azure Tips AKS. Kalau kita lihat di sini, rekan-rekan bisa lihat bahwa di dalam Kubernetes clusternya saya sudah membuat dua buah namespace ya, back-end dan front-end di sini. Jadi kalau saya zoom sedikit ya, bisa dilihat di sini ada back-end, ada front-end ya, dan saya sudah buat satu buah pod masing-masing gitu ya. Jadi ada aplikasi namanya Azure Vote Back yang di deploy-nya di namespace back-end, dan Azure Vote Front yang ada di namespace front-end. Nah, kembali lagi saya nggak akan rinci menjelaskan mengenai namespace di Kubernetes. Saya asumsikan rekan-rekan sudah mengerti mengenai hal ini. Jadi intinya kita memisahkan aplikasi yang kita deploy di back-end dan front-end. Nah, kadang-kadang kita juga menggunakan RBAC untuk membatasi siapa yang bisa mengakses namespace ini gitu. Jadi misalnya developer front-end ya hanya bisa ngutak-atik di namespace-nya front-end gitu ya. Dia bisa lihat misalnya back-end podnya, tapi dia tidak bisa modify di sana. Dia hanya bisa modify front-end dan sebaliknya. Jadi developer back-end hanya bisa lihat dan edit yang back-end, tapi untuk front-end dia hanya bisa view aja gitu. Nah, itu bisa kita terapkan di Kubernetes gitu. Tapi sekarang bagaimana caranya kita integrasikan dengan Active Directory gitu ya. Jadi saya akan jelaskan dulu. Pertama, kita harus mengenable dulu Azure Active Directory integration-nya di Kubernetes gitu ya. Jadi saya akan copy command-nya dulu di sini. Saya sudah ada command-nya, saya copy ya. Jadi saya akan zoom sedikit supaya rekan-rekan bisa lihat. Terlalu ke kanan di sini ya. Nah, jadi kita memanggil, masih terlalu ke kanan juga. Yang ini deh. Nah, jadi kita akan memanggil az AKS update, dan seperti biasa dari resource groupnya di sini Azure Tips, ada nama dari clusternya Azure Tips AKS, dan nah ini yang penting ya. Jadi rekan-rekan bisa lihat di sini kita menambahkan enable AAD. Jadi ini tidak harus dilakukan di awal, bisa juga. Jadi waktu kita lagi AZ AKS create, kita langsung enable AAD. Tapi dalam hal ini saya hanya akan enable AAD-nya di dalam cluster yang sudah jadi gitu ya. Jadi saya tinggal enable AAD di sini. Oke, jadi saya langsung klik. Dan ini akan running sebentar, jadi kita tunggu dulu sebentar supaya nanti rekan-rekan bisa lihat kalau sudah selesai ya. Oke. Nah, sambil menunggu ini selesai, saya akan buka whiteboard ya. Saya coba jelaskan dulu nih ya mengenai cara kerjanya gitu. Saya hanya sentuh sedikit aja dari sisi Kubernetes. Jadi
di dalam Kubernetesnya nih ya, kita sudah punya cluster. Kemudian di dalamnya kita pilah jadi 2 namespace ya. Jadi ini front end, ini back end. Nah, di Kubernetes yang kita lakukan di dalam Kubernetesnya nih ya, sebenarnya kan ada RBAC nih, RBAC-nya Kubernetes gitu ya. Kita bisa mendefine misalnya user A gitu ya. Itu dia bisa view dan bisa edit misalnya gitu ya. Sementara user B itu misalnya seperti ini gitu ya. Dia bisa edit, ini bisa view. Nah, user A di sini nggak harus user ya, jadi bisa aja bentuknya group gitu ya. Jadi saya tambahkan di sini misalnya grup X gitu ya, ini grup Y. Nah, ini biasanya dilakukan di Kubernetes dan kita bisa assign kan nanti user apa aja gitu yang ada di grup X, user apa aja di grup Y gitu. Ini tapi di level Kubernetes. Nah, kalau kita menggunakan Active Directory dan toh kan karena pakai Azure tentunya rekan-rekan pakai Active Directory. Maka instead of atau alih-alih pakai RBAC dari Kubernetes gitu ya, user-user sama grup dari Kubernetes, kita buat usernya ini gitu ya. Jadi saya gambar warna beda gitu ya. Kita ambil ini dari Azure AD. Sebenarnya intinya di situ gitu. Jadi prinsipnya sama, persis sama seperti RBAC-nya Kubernetes, tapi kali ini dengan user dari Azure AD atau grup dari user AD. Kenapa seperti ini? Ya supaya jadinya kita nggak perlu ada 2 jenis user gitu ya. Karena udah pakai Azure AD, ngapain lagi kita buat user lagi di Kubernetes gitu ya. Langsung aja gitu kita petakan ke Azure AD gitu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Ini saya tutup dulu gitu ya. Kita lihat. Oh ya, udah selesai. Jadi ini artinya sudah di-enable di Azure AD-nya gitu. Dan sekarang kita harus membuat RBAC tadi gitu ya. Jadi saya sudah buat satu buah YAML. Jadi di sini udah ada YAML untuk role binding ya. Saya gedein dikit supaya kita bisa lihat sama-sama. Oke. Nah, rekan-rekan bisa lihat di sini. Ini YAML biasa saja, tapi ini khusus untuk role binding. Jadi kind-nya ini role binding gitu ya. Dan rekan-rekan bisa lihat di sini bahwa saya mendefinisikan saya mendefinisikan di sini sebuah namespace front end yang tadi gitu ya. Dan saya memetakan view gitu ya. Jadi dia hanya bisa view aja, tipenya user, dan ini name-nya. Jadi biasanya kalau pakai Kubernetes di sini name dari usernya nih. Tapi karena kita akan connect ke Azure AD, maka yang kita tampilkan di sini adalah objek ID dari usernya. Dalam hal ini saya punya satu buah guest user di Active Directory yang ID-nya ini saya sudah query tadi gitu ya. Dan selanjutnya sama nih, jadi di bawah ini sama nih ya, objek ID yang sama, saya berikan hak akses untuk edit, tapi ke namespace backend. Jadi ada 2 namespace nih, di namespace front end, si guest ini gitu ya, hanya bisa view, jadi dia nggak bisa delete podnya misalnya gitu ya, nanti saya tunjukkan demo. Tapi kalau di backend dia bisa edit. Sementara user saya sendiri gitu ya, yang saya biasa pakai sebagai admin ya bisa melakukan semua gitu. Nah ini nanti kita bisa lihat gitu perbedaannya. Oke, ini saya tutup dulu. Saya deploy dulu ya. Jadi kube control apply role binding YAML. Oke, jadi kita sudah masukkan nih di dalam YAML-nya. Kalau kita lihat nih, jadi saya sebagai usernya saya nih ya, masih sebagai admin gitu ya. Saya bisa semua gitu, jadi saya bisa get pod dari semua namespace gitu ya. Termasuk bukan hanya backend front end ya, tapi semua nih kube system gitu ya, saya bisa. Saya bisa kalau mau nih ya, saya bisa delete pod yang ini misalnya gitu.
sorry. Jadi saya delete potnya. Not found. Oh, oke. Namespace-nya belum dikasih. Gini ya, saya bisa nih delete gitu. Oh, ya otomatis kan si Kubernetes-nya bikin baru gitu ya. Jadi kalau kita get pod lagi, udah ada yang baru lagi gitu kan, karena kan Kubernetes-nya kan selalu create baru. Jadi itu hanya untuk menunjukkan bukti bahwa saya bisa sebagai admin. Nah, sekarang saya akan demokan apa yang terjadi kalau saya login sebagai user lain gitu ya. Jadi di sini saya paste, rekan-rekan lihat ya. Jadi saya zoom dulu. Rekan-rekan bisa lihat di sini saya get credential tapi saya override existing. Jadi yang selama ini saya login sebagai admin, saya override existing dulu. Tujuannya supaya nanti ketika saya mau mencoba melakukan sesuatu gitu ya, saya di challenge untuk login karena kan tadi saya udah enable gitu Azure Active Directory gitu ya. Jadi lihat di sini override existing udah. Sekarang saya mau get pods min a. Jadi semua ya sama kayak admin tadi saya coba nih all gitu ya. Kita jalankan. Nah, dia langsung minta kita untuk buka browser, masuk ke sini dan kita gunakan kode ini dan kita harus login dengan usernya. Gitu. Karena kan tadi ini udah kita integrate dengan Azure AD ya, jadi dia akan minta saya untuk login dengan Azure AD, oke? Nah, karena saya nggak boleh pakai profile yang ini kan login saya di Microsoft, saya akan buka satu profile lain, ini profile personal saya, gitu ya. Saya login, oke, jangan switch profile, tetap profile personal, saya harus masukkan code-nya tadi, ini code-nya kita copy, gitu ya, kita copy ke sini, next. Oke, lagi-lagi dia tawarkan profile ya, kalau multi profile gini ya. Nah, saya udah punya kan, ini saya punya email personal saya, dia tanya mau sign in ini nggak, ini hanya untuk mengingatkan kita gitu ya, bahwa kita lagi login kemana gitu ya. Jadi saya klik, dan ini saya tolak lagi, oke, dia confirm sekali lagi, kita memang mau sign in ke Azure Kubernetes Service, AD client. Oke, nah kita udah sukses nih sign in-nya gitu ya. Jadi ini bisa kita tutup dan dilihat di sini, saya sudah berhasil login dan langsung error. Kenapa error? Karena tadi ingat ya, get pods min a itu ngambil semua, bukan cuma namespace-nya backend sama frontend aja, tapi juga sistem. Yang dalam hal ini user guest saya ini nggak punya hak kan, gitu ya. Tapi saya bisa gini. Jadi kalau misalnya saya mau lihat di namespace backend bisa. Tuh ya, saya bisa lihat backend, saya bisa lihat frontend, gini ya. Jadi saya bisa lihat dua-duanya. Tapi kalau rekan-rekan ingat tadi, coba kita lihat lagi ya. Saya aja lupa gitu ya. Bentar. Yang saya jadi edit itu yang mana? Nih. Jadi saya bisa view untuk frontend, saya bisa edit untuk backend. Jadi harusnya nih, saya bisa mendelete yang backend ini ya. Coba ya, kita coba delete ya. Cube control, delete pod, nama podnya ini min namespace backend. Oke. Nah, saya berhasil delete karena saya punya hak untuk delete di backend gitu ya, untuk edit kan tadi, jadi termasuk delete di dalamnya. Tapi kalau saya coba delete yang front end nih, oke, cube control delete pod, salah satu dari front end nih ya, namespace-nya tetap harus kita berikan. Dia gagal, forbidden ya. Kenapa ya? Usernya nggak bisa delete gitu ya, nggak punya hak gitu. Jadi ini bisa rekan-rekan manfaatkan untuk secara maksimal gitu ya. Jadi Azure AD itu benar-benar dipakai seperti apa yang ada di kita batasin akses untuk Azure. Nah ini kita batasin akses juga untuk si AKS-nya sendiri. Nah gimana caranya saya bisa kembali jadi admin?
kita get credentials ulang. Ya, ini sama ya, get credentials as tips, override existing untuk hapus, plus langsung saya tambahin min admin karena saya sebagai admin ya. Jadi kalau saya klik di sini, otomatis saya masuk sebagai admin nih. Saya bisa kembali keep control, get pods, min a untuk ngelihat dari semua namespace ya. Jadi semoga rekan-rekan bisa membayangkan apa yang sedang kita lakukan di sini, bahwa kita melakukan RBAC persis seperti RBAC-nya di Kubernetes, tapi kita nggak menggunakan user atau grupnya dari Kubernetes, tapi kita menggunakan user atau grupnya Azure AD gitu ya. Dan kalau saya kembali lagi buka nih yang tadi, yang role binding ya, supaya kita lihat lagi sama-sama. Di sini saya beri contohnya itu user, jadi bisa aja grup gitu ya. Jadi rekan-rekan harus mendapatkan dulu grupnya gitu ya. Jadi pakai AZAD. Kalau mau mendapatkan objek ID-nya user kan saya pakai AZAD user gitu ya. Kemudian misalnya display name-nya siapa gitu ya. Saya langsung dapat objek ID. Atau kalau grup berarti kita pakainya AZAD group gitu. Jadi untuk dapatkan objek ID-nya, nah kita masukkan di sini sebagai bagian dari name gitu ya. Sesimpel itu aja, dan kita langsung bisa integrate dengan Active Directory. Oke, semoga rekan-rekan jadi bisa membayangkan gitu ya. Oh iya ya, berarti bisa pakai Azure AD aja, nggak perlu user groupnya Kubernetes. Semoga ini menyederhanakan juga bagaimana rekan-rekan memisahkan role gitu ya di timnya rekan-rekan semua atau di perusahaan, supaya bisa sharing pakai AKS cluster yang sama tapi beda namespace gitu ya, dan itu membuat kerjanya jadi lebih efisien juga, dan tapi security itu tetap terkontrol dengan RBAC. Oke, semoga video ini membantu. Terima kasih. Terima kasih karena sudah bergabung di channel My Digital Thoughts. Jangan lupa untuk subscribe di channel ini dan aktifkan juga notification supaya rekan-rekan mendapatkan notifikasi ketika ada video-video terbaru. Jangan lupa juga untuk berkunjung ke blog saya di irving.web.id. Terima kasih.